bersama-sama untuk dapat melayani dan dilayani. Apakah ada yang membutuhkan terjemahan? Atau Chris pindah dekatnya Ibu Eli supaya bisa diterjemahkan only one? Iya. Tidak bisa. Ya, tolong ya. Mau pakai mikrofon tapi cuma satu orang. Oh iya, dia pindah ke depan. Thank you. Kita ingin memberkati semua orang ya. Jadi saudara Eli akan siap menerjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi karena satu orang jadi tidak usah pakai mikrofon ya. Oke. How are you everybody? Luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita semua ya. Saudara ini menjadi anak-anak Tuhan yang sebenarnya di pandangan Tuhan adalah domba-domba. Boleh tolong siswa domba saya ini dibawa ke sini? Saudara, ini domba, boneka. Tapi yang Tuhan inginkan kita menjadi domba yang memuaskan Tuhan. Yang jelas tidak boleh jadi domba boneka ya. Kalau boneka dicubit tidak nangis, dibuang juga tidak membalas. Hari ini saya ingin menceritakan tentang domba yang memuaskan. Tolong slide-nya diperlihatkan. Jadi ada 3 ciri menjadi domba yang memuaskan. Sepanjang tahun ini kan kita sudah melakukan yang terbaik. Dan saudara pasti sudah dapatkan reward-rewardnya. Tuhan bilang ada yang dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Bagi Tuhan. Habis kematian kita bisa bersaksi. Bisa main karaoke di sana, semua diceritakan supaya tahun depan mengambil lebih banyak lagi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah siap slide-nya? Nah, hari ini kita mau bercerita tentang domba yang memuaskan. Domba yang saya maksudkan bukan domba-dombaan, tapi ini real domba. Saudara lihat berapa banyak domba yang ada di hati Tuhan. Dia mau menjadi penyelamat. Dia mau menjadi gembala untuk semua domba-dombanya. Saudara siap menjadi dombanya Tuhan? Dahsyat ya. Slide berikutnya kita perhatikan. Di sini ada 3 yang saya ingin ceritakan. Cirinya sebagai domba yang memuaskan. Pertama, kita harus menjadi bukan domba boneka. Semua yang asli lebih baik daripada yang palsu. Amin. Jadi saudara perhatikan, yang kedua libatkan Tuhan, yang ketiga cirinya pasti selalu menang. Tidak ditinju terus, tetapi dia berkemenangan karena dia punya perlengkapan senjata Allah. Coba kita perhatikan slide selanjutnya supaya kita punya paham yang sama bahwa domba itu adalah rencana Tuhan. Dia datang ke dunia, Yohanes 10 ayat 10 katakan. Sama-sama kita baca 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala hal. Saudaraku, dalam segala kelimpahan Tuhan mau kita nikmati. Tapi kita tahu pencuri itu kuasa si jahat, mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita harus menjadi domba yang memuaskan, tidak dicuriin terus, tidak dibinasakan terus, lalu tidak dibunuh terus. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sekarang apa caranya supaya kita menjadi domba yang memuaskan? Slide berikutnya ada bahasa Inggris. Ya, so the English person can read it. Saudaraku, kalau domba itu bukan karena kita yang mau jadi domba, tetapi karena Tuhan yang memanggil kita. Saudara merasa gak dikirim datang ke gereja ini? Banyak orang yang membaca pengumuman, banyak orang yang diingatkan, tetapi hanya beberapa yang merasakan, aku dombanya Tuhan yang mau digembalakan di PIC, aku harus datang bersyukur pada Tuhan. Itu memuaskan hati Tuhan, amin. Jadi saudara berarti memiliki feeling, memiliki respon, memiliki perasaan, jiwa kehendak yang terus bisa dipacu datang beribadah kepada Tuhan. Hasilnya apa? Memuaskan hati Tuhan. Coba lihat slide berikutnya. Kalau domba boneka ini memang tidak enak saudara, karena tidak bisa dapat hasilnya. Dapat apa sih dari boneka ini?
Siapa suka? Semua suka. Ini diberikan hadiah ketika anak saya masih kecil, tapi cuma ditaruh di lemari. Biasanya perempuan, anak perempuan baru datang memeluk-memeluk. Cuma bisa enak dipeluk-peluk. Tetapi kita menjadi domba bukan sekedar dipeluk oleh Yesus. Dia tidak planning kita untuk jadi boneka yang sekedar dipeluk-peluk. Dia ingin mengubahkan dari domba menjadi gembala, shepherd. Ingat Petrus, dia yang dipanggil untuk mengikut Yesus. Tetapi dia seperti lalang. Dibilang kamu sekarang tidak jadi lalang lagi. Namamu Simon yang artinya lalang digantikan menjadi batu karang, Petrus. Supaya apa? Dari batu karang itu engkau akan mendirikan gerejaku, dan banyak domba-domba lainnya mengikut engkau, dan engkau yang menggembalakannya. 1 kali baptis berapa yang bertobat? 3.000. Wow, dahsyat. Berarti kalau domba palsu, domba boneka tidak bisa disulap, tidak bisa diubahkan, karena tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya. Cuma kelihatan manis aja, bisa dipeluk-peluk tetapi tidak bisa berubah. Domba terus menjadi domba, hanya bisa punah kalau sudah rusak atau kotor. Tapi saudara adalah domba yang sungguh-sungguh domba, yang direncanakan untuk diubahkan menjadi seperti Bapa kita di surga, menjadi seutuhnya karakter Allah tinggal dalam hidup kita. Saudara siap itu? Buka hati saudara, berikan semua kehidupan saudara, tubuh, jiwa, roh saudara, persembahkan dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan. Terus berikan kepada Tuhan. Dia ingin bergerak terus, mau mengubahkan saudara. Saudara percaya itu, terima dengan Tuhan. Tuhan akan mau diubahkan. Bukan terus menjadi lalang yang hari ini Senin, besok Kamis. Hari ini percaya, besok lemah lagi. Kita harus tetap percaya. Sekali percaya, terus percaya sampai Tuhan datang kembali. Tinggal sedikit lagi, Tuhan segera datang kembali. Saudara harus sudah bukan menjadi domba yang terus dianggap bodoh. Tahu domba ini? Kenapa Tuhan pilih binatang domba yang dijadikan perumpamaan sebagai gereja jemaat Tuhan? Karena domba ini memang susah melawan ya. Dihabiskan bulunya juga diam aja. Iya kan? Tidak pernah berkelahi. Tetapi Tuhan ingin supaya kita disebut sebagai domba bukan karena kebetulan asal pilih nama binatang apa yang cocok ya untuk jemaat Tuhan. Domba aja deh, kelihatannya putih, manis, bersih. Bukan sekedar itu, tetapi domba ini tidak mengerti apa-apa dan gampang dicuri, gampang dibohongin, gampang dibunuh, gampang semuanya dihabiskan. Tapi Tuhan memilih kita menjadi domba yang terus akan menyerupai Yesus Kristus yang dikorbankan sebagai domba, anak domba Allah. Dan dia akan dipintarkan, dijadikan bijaksana. Coba lihat berikutnya. Bagaimana supaya kita menjadi bijaksana? Kita harus perhatikan dulu Yesaya 34 ayat 31. Kamu adalah domba-domba, berarti Tuhan yang memilih kita. Gembalaanku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dia yang memilih kita. Dia yang menjadikan kita dombanya. Jadi bukan karena kita terlalu baik, kita terlalu manja atau terlalu aduhai, tetapi karena Tuhan telah mengenal apa dasar isi hati kita. Lihat slide berikutnya. Wow. Jadi kalau Tuhan yang memilih kita, ingat, dia adalah pintu, dia adalah jalan. Kalau ada yang mau ambil tidak lewat pintu itu, namanya pencuri, pembunuh, peminasa, jangan ikut. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mati di salib, datang ke dunia dan menjadikan gerejanya, saudara harus stay, tinggal terus sampai Tuhan datang kembali. Jangan mau dikelabuin. Ingat baik-baik, banyak hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Banyak pengajaran yang bisa menyesatkan, banyak pelajaran yang bisa menyesatkan, banyak hal-hal yang bisa menggiurkan kita dan meninggalkan gereja, kandang kita. Gereja lokal ini saudara kandangnya. Jadi setiap kali saudara mau ditarik keluar, jangan sampai itu dia berhasil. Amin.
Karena Yesus sudah mati untuk kita dan dia jadi pintunya. Saya tadi menceritakan satu kesaksian. Siapa yang mendengarkan kesaksian doa pagi tadi? Nah, untungnya kalau ada gembala, saudara ya. Memang Yesus sudah tidak jadi gembala untuk gereja ini secara real, tapi kan dia menetapkan hamba-hamba Tuhan untuk menjadi gembala ke saudara. Jadi saudara komunikasikan kalau ada kesusahan saudara. Seorang ibu yang waktu itu mengkomunikasikan kesusahannya, dia tertolong, saudara. Karena apa? Anak mantunya yang tidak ada di kota ini tiba-tiba mau melahirkan tapi nyungsang anaknya. Terus bagaimana caranya untuk ditolong? Dia mau komunikasi kepada siapa? Kalau pergi ke peramal sudah salah, ya kan? Kalau pergi ke tempat-tempat yang lain sudah sering kali sulit. Dia punya uang untuk membayar harga operasi itu. Tetapi untung dia komunikasikan kepada kami sebagai gembalanya. Lalu dia bilang, enaknya dioperasi enggak ya? Saya katakan, boleh dioperasi, apalagi dia punya uang, tapi lebih baik jangan. Terus gimana? Anaknya nyungsang nih, gimana caranya dilahirkan? Dia sudah nangis-nangis, teriak-teriak. Mending saya kasih uang daripada dia teriak-teriak. Saya juga rasa mengerang mau melahirkan. Tetapi akhirnya saya katakan, doain aja. Ambil minyak urapan, karena dia kotanya berbeda. Saya bilang kita doakan lewat online supaya minyak yang dia pegang dijadikan minyak urapan, lalu dioleskan di tempat baby itu akan keluar. Saudara, itu efektif sekali. Kemurahan Tuhan membuat babynya langsung keluar, tidak perlu dioperasi. Dahsyat ya Tuhan. Dahsyat ya. Jadi kita itu kalau menjadi domba akan dipuaskan, diberikan kelimpahan, kekayaan, pengalaman-pengalaman iman. Yang penting adakan suatu koneksi. Jangan sampai saudara di sana kesusahan-kesusahan sendiri, malu-malu telepon aja. Kita suka sekali membantu. Apalagi keluarga-keluarga saudara yang ada di Indonesia, siapa yang bantu mereka online semua kan? Ini waktunya saudara dilatih bukan saja terus menjadi domba yang sudah ditolong, tapi menolong orang lain. Lama-lama menjadi seperti Petrus, dipercayakan menggembalakan saudara-saudara yang lain, keluarga-keluarga, teman-teman, bahkan tetangga-tetangga saudara. Mau saudara akan menjadi domba yang luar biasa. Coba lihat slide yang berikutnya. Haleluya. Ternyata domba itu bisa berbulu serigala. Serigala berbulu domba katanya ya. Mana yang benar? Serigala berbulu domba, karena dibilang begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita harus amankan setiap keluarga kita, diri kita sebagai domba yang sudah pandai, yang sudah bijaksana, supaya saudara semuanya tidak dimakan oleh serigala yang buas. Tandanya apa? Ya pasti karakternya, kehidupannya, gaya hidupnya, kemauannya, tujuan hidupnya tidak seperti Yesus. Semua domba digiring masuk ke dalam kandangnya Allah supaya menjadi seperti Yesus. Jadi gampang mengingat dan membedakannya. Ini domba atau serigala isinya. Haleluya. Saya percaya semua di sini domba-domba yang memuaskan hati Tuhan. Amin. Jadi kita supaya mau menjadi domba, kita perlu libatkan Tuhan. Lihat slide berikutnya. Ini dalam bahasa Inggris, bisa dibacakan. Jadi saudara yang membutuhkan slide ini bisa nanti minta ke saya, saudara bisa ceritakan kepada suami saudara, sehingga bahasa Inggrisnya bisa dapat tertolong juga untuk mereka. Amin. Anak-anak semua perlu mengerti, keluarga-keluarga yang lain juga perlu mengerti. Nah sekarang kita lihat yang kedua, bagaimana supaya kita kulitnya domba, isinya juga domba. Amin. Jadi memuaskan Tuhan, bukan sebagai domba-dombaan atau boneka, tetapi dalam dan luarnya domba juga. Amin. Nah sekarang kita perlu libatkan Tuhan, karena Yeremia pasal 17 berkata kalau kita libatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari manusia, lebih dari diri sendiri, pasti berkat Allah mengalir. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak cerita, banyak pengalaman bagaimana orang-orang sudah mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Itu sebabnya saya kepingin mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara. Sebentar, mereka bukan sekedar masak supaya saudara bisa membawa beramah-tamah, menceritakan satu dengan yang lain, proklamirkan segala kebaikan Tuhan lewat kesaksian kita ya. Nah sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Bagaimana supaya kita
libatkan Tuhan. Nomor satu, kita harus lihat bahwa kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Kita perlu bersukacita. Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Sama-sama kita baca, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, ini hati domba yang terus bisa bersukacita. Coba bersukacita. Senyumin kiri kanannya. Wow, Tuhan itu ngasih kita semua ya. Nah, saudaraku, coba lihat yang berikutnya, bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget ya, biar semua juga dapat diberkati. Saya ingin ceritakan, kita bersukacita bukan saat kita dimanjakan atau karena kita digendong, ya. Semua sih mau terus dielus-elus dimanjakan, tetapi kita bersukacita karena Tuhan sudah memberikan potensi dalam hidup kita, bukan menjadi domba yang terus dibodoh-bodohin, yang blow on, tetapi domba yang bisa menyerupai gembalanya. Haleluya. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menjadi domba yang menyerupai gembalanya? Libatkan dia dalam hidup kita. Dia sudah ada dalam hidup saudara. Ada satu keluarga, dia sangat susah karena dia ini kepingin nyanyi, tetapi setiap kali dia nyanyi, suaminya bilang, jelek itu. Karena suaminya itu adalah guru penyanyi. Jadi setiap kali istri yang menyanyi dibilang jelek, tidak maju-maju. Akhirnya bagaimana caranya? Satu ketika suaminya ini diizinkan sudah berangkat duluan, terus dia kawin sama orang ledeng. Tahu tukang ledeng? Nggak ngerti nyanyi, yang didengar cuma air. Terus pulang-pulang capek, istrinya nyanyi. Nyanyinya itu selalu disebut jelek oleh suaminya. Ternyata karena dia waktu nyanyi, suaminya yang tukang ledeng ini tidak pernah komplain karena nggak ngerti apa itu vokal yang bagus. Lalu tiap hari dia nyanyi, suaminya bilang, kok saya jadi sejahtera kamu nyanyi ya? Nyanyi terus yuk. Setelah dia nyanyi terus, disediakan semua perangkat untuk rekaman, lalu dijual menjadi penyanyi yang terkenal. Mulai dari siapa? Dari orang yang tidak komplain karena bersukacita menyanyi dan bersukacita mendengarkan pujiannya. Saudara coba menyanyilah tiap hari. Talenta saudara terus dikembangkan tiap hari. Dan apabila banyak hambatan, terobosin aja. Karena apa? Kita andalkan Tuhan. Tuhan akan mengubahkan semua itu menjadi baik. Amin. Ada lagi kesaksian saudara. Satu orang melamar di tempat Toyota waktu itu. Zaman-zaman dulu belum ada Honda. Nah, orang ini sebenarnya akhirnya disebut sebagai orang yang menciptakan Honda. Karena dia ditolak oleh Toyota. Akibatnya dia bilang, waduh, saya ini ngapain aja ya? Lebih baik saya andalkan Tuhan. Jadi dia bilang, ini ada sepeda, dibuat aja dalamnya motor. Dimulai dengan perkara begitu. Ditambahin motor, akhirnya jalan brum 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 brum. Lama-lama berkembang. Itu yang saudara bisa nikmati sekarang adalah Honda. Nah, saudaraku, apapun yang menolak saudara, jangan merasa tertolak karena Tuhan sudah memeluk kita. Dia bukan peluk satu domba aja, tapi dia peluk saudara semuanya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang siap menolong saudara. Saat saudara susah, dia merasakan susah saudara. Saat saudara merasakan duka cita, merasakan sedih, panjang tahu ini gimana perasaan saudara. Kalau saudara merasa tidak ada yang peluk, sebentar bilang kepada saya, nanti saya peluk. Kalau bapak-bapak nanti dipeluk sama Pak Johan ya. Saudara itu butuh sekali, karena apa? Tuhan sudah memberikan kita kasih, damai, sejahtera, sukacita untuk terus ditransfer kepada orang lain. Amin. Biar setiap kita tidak merasa sendirian. Jangan khawatir, karena Tuhan sudah memberikan kita segala kemampuan dalam hidup kita. Rejoice katanya. Let your gentleness be evident to all. Jadi kita harus memperlihatkan, buktikan bahwa kita memiliki Yesus di hati kita. Haleluya. Gampang-gampang susah, banyak rintangan, tapi kita pasti berkemenangan. Itu sebabnya saya katakan ciri yang ketiga, kita adalah selalu berkemenangan. Tolong slide berikutnya. Kalau kita selalu menang,
pastikan punya firman Allah. Kalau orang put down, kita tetap naik. Amin. Kalau orang tendang kayak domba ini kan ditendang bisa jadi bola kan. Tapi Tuhan tidak membiarkan orang-orangnya dibuang begitu saja. Karena saudara, domba yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Dia akan amankan saudara. Dia akan lepaskan dari semua ancaman maut sekalipun. Itu sebabnya Dia disebut penyelamat. Gunakan ketopang, apa namanya? Iya, helmetnya digunakan. Jangan biarkan saudara dibentuk-bentuk terus. Pakai salvation itu. Lihat selanjutnya. Ya, di sini ketopong keselamatan. Gunakan itu helmetnya, supaya helmnya itu dipenuhi dengan firman Allah. Karena kalau tidak punya firman Allah, saudara akan terus khawatir. Akibatnya apa yang menjadi kelanjutannya kalau orang terus khawatir, ngeluh, dan tiap hari susah, stres? Tahun baru akhirnya murung. Haleluya. Semua mau bersukacita masuk ke tahun baru. Kita akhiri tahun 2020 dengan sukacita. Dan kita dapatkan lebih banyak sukacita di tahun 2021. Amin. Nah saudaraku, akhirnya dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13 dikatakan, hendaklah kamu kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena tantangan, kuasa si iblis itu ada dan itu real. Tapi Yesus lebih besar dari semuanya itu. Dan kita akan menang apabila kita kuat. Caranya kuat apa? Kita melengkapi diri kita dengan ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, perisai iman, pedang roh, bahkan ikat pinggang kebenaran, kasut untuk memberitakan Injil. Kalau semua itu sudah lengkap, iblisnya yang KO. Saudara pasti menang. Amin. Amin. Coba kita baca lanjut ayat ini. Di dalam Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat. 2, 3. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, terus melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tiap hari kita komitmen baca firman Tuhan. Itu adalah senjata peperangan kemenangan kita. Kita sudah direncanakan, diisi oleh kebenaran firman, supaya ketika iblis datang berseru, saudara pasti menang. Yesus diuji 3 kali. Makan itu batu. Saudara pernah disuruh makan batu ketika saudara lapar? Belum, untung ya. Tapi kadang-kadang datang omelan, lu gini. Tapi bilang, Tuhan, Engkau yang sanggup memberikan saya segala-galanya. Amin. Bukan saja dari roti saya bisa hidup, tapi dari firman Allah. Jadi saudara tidak tergantung dengan orang-orang yang suka omelin kita. Bilang kepada orang itu, bukan kamu yang kasih makan saya tidak perlu nurut kalau tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Kita nurut kalau itu seperti yang Tuhan katakan. Amin. Karena firman Allah mengajar kita untuk nurut kepada firman Allah, supaya semua nasib kita menjadi baik. Haleluya. Nah, jadi kalau kita menghadapi setiap tantangan apapun juga, jangan lupa tantangan itu bisa ada. Nah, tapi kita bisa lawan, bukan lawan orangnya. Siapa yang dilawan? Lawan iblis. Kalau ketemu mertua, jangan dilawan, diselesaikan. Amin. Kalau ketemu mantu, jangan di put down, tapi diangkat. Yang di put down adalah kuasa di balik itu. Jadi pulang ini berdamai kepada semua orang. Siap saudara? Kalau kita berdamai, berarti Yesus ada di dalam hidup kita. Kita bukan menjadi domba boneka, domba yang palsu, atau domba yang isinya serigala. Tetapi kita memiliki Yesus, berarti kita bakal menjadi domba yang menjadi bakal serupa dengan Bapa pencipta kita. Haleluya. Nah saudaraku, akhirnya biar kita terus melihat, tolong dibuatkan Inggrisnya. Nah, setiap
Peralatan itu pastikan saudara miliki supaya saudara tidak sampai kehilangan kesempatan untuk menang. Karena saudara menang atau kalah tergantung saudara memiliki perlengkapannya atau tidak. Ada orang suka salvation supaya selamat, pikirannya dijaga, tidak mau khawatir, tidak mau berbicara negatif. Wah, selalu menang. Sebentar saudara bisa ceritakan kemenangan-kemenangan saudara. Tetapi dia lupa jaga gawang di kaki. Kalau kita beritakan Injil itu tanda kemenangan. Amin. Kalau saudara care orang-orang yang lain atau saudara care keluarga saudara, itu tanda kemenangan saudara. Karena saudara tidak sibuk lagi mengurus tetek bengek yang merupakan kekalahan kita, tapi kita terus mencapai sasaran, masukkan ke gawang kemurahan Allah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya kelihatannya penginjil ini hanya beberapa orang yang terpanggil, pada semua disuruh menggunakan kasut kebenaran, pemberita Injil itu. Mulai beritakan Injil. Amin. Saudara dimanapun saudara berada, mulai beritakan Injil. Saya pernah mendengar kesaksian Pastor D, dan saya sudah pernah masukkan di YouTube. Saudara tiap hari ikutin aja di YouTube-nya, pasti ada kesaksian tiap hari. Dia memberitakan Injil walaupun orang itu sedang massage dia. Saudara pernah nggak injilin orang yang sedang mijit saudara? Orang ini orang bukan Kristen loh, tapi dia bilang, Tuhan gimana supaya saya injili dia? Tiba-tiba Tuhan menyatakan, ngomong kepada orang itu tentang ABCD, masa lalunya. Padahal itu tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Diceritain bahwa masa lalumu kayak gini, Tuhan mau kamu berubah. Caranya undang Yesus, langsung berubah saudara. Saudara mau dipakai Tuhan? Aktifkan Tuhan dalam hidup saudara. Kita pasti bisa menjadi pemberita Injil, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Itu tugas saudara. Kalau saudara sibuk dengan urusan kerajaan surga, akan terselesaikan semua persoalan kita. Karena siapa yang melawan kita? Dia berlawanan dengan penciptanya, berlawanan kepada orang yang kita patuhi, yang kita takutin, yang kita layani. Amin. Dia tidak akan semena-mena mengizinkan semuanya. Kita perlu terus berhati-hati menggunakan the word of God, firman Allah, dan gunakan iman saudara supaya ketika disemprot ada iman yang bisa menolong saudara ya. Sebentar kita akan terus mengelola ini. Ketika saudara makan, apa yang saudara ingin tanyakan supaya tidak ada yang tahun 2021 semua berkemenangan. Amin. Ada yang bersaksi, saya susah untuk meninggalkan pekerjaan saya, tetapi dengan iman dia melangkah, kelihatannya memang tersiksa karena apa? Kurang hasilnya. Iya toh, kalau kerja hari Minggu kan banyak hasilnya. Setelah kurang hasilnya dia berdoa lagi, ditambahkan dengan hasil-hasil yang lain yang lebih banyak lagi. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Amin. Biar kita terus fokus apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kita, kita kerjakan. Maka Tuhan akan terus dipermuliakan dalam hidup kita. Saya ajak kita nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saya undang pemain musik naik, kita nyanyikan pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan. Silakan. Ada slide berikutnya. Oh Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami terus mau mencari wajah-Mu, menemukan kasih-Mu, sehingga segala yang terbaik yang Engkau sudah sediakan terus terjadi dalam hidup kami. Oh ya lama sakara ya lama sakara ya lama sakara. Oh Tuhan, kami terus terbuka bagi Engkau. Yesus anak Kau, kasihani kami semuanya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Yesus, benteng-benteng musuh yang membuat seringkali hidup saudara merasa tidak nyaman, tidak aman, dihancurkan dalam nama Yesus. Siapa yang mau maju ke depan, kita gandengan tangan, terus musik menyanyikan pujian ini, biar keindahan Allah masuk dalam roh saudara. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ada yang merasa hamba empty, ayo kita gandengan tangan. Oh, berdiri dari tempat saudara, gandeng tangan kiri kanan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, berkah perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mensyukuri setiap firman, meteraikan dalam hati kami, biar setiap kebenaran itu tinggal dan menghasilkan hal-hal yang memampukan kami memuaskan hati-Mu, Pencipta kami, Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan, untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Cabut semua akar-akar yang masih menggumpal dalam setiap jiwa roh kami semuanya, sehingga tidak ada satu pun yang menghalangi kami untuk mengalami janji-janji Allah yang selanjutnya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih jiwa kami. Amin. 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 Tuhan memberkati.